Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan belajar teknik konseling perilaku, yaitu teknik respon cost. Nah, kita mulai. Jadi teknik respon cost adalah sebuah metode operan conditioning yang juga dikembangkan oleh Skinner, tentu didasarkan pada prinsip-prinsip hukuman dan melibatkan penghilangan suatu stimulus positif untuk mengurangi perilaku tertentu. Nah, seperti yang kita ketahui, perilaku tertentu itu yang dimaksud adalah perilaku yang maladaptif, seperti itu. Ada istilah lain dari respon cost, yaitu cost contingency, yaitu dasar untuk denda, surat tilang, dan penalti dalam football. Artinya begini maksudnya, teman-teman sekarang kan sudah berusia setidaknya 19 tahun. Pasti artinya setiap berkendara, utamanya kendaraan bermotor, baik motor, mobil, itu kan pasti memiliki surat izin mengemudi. Nah, penerapan respon cost atau cost contingency itu sebenarnya sudah diterapkan pada sistem tilang. Jadi itu sebenarnya penerapan dari penerapan dari respon cost. Artinya harapannya dengan menarik surat tanda nomor kendaraan dari pelanggar, itu harapannya perilaku melanggar tata tertib berkendara itu akan menurun. Nah, itu sebenarnya penerapan dari prinsip respon cost. Artinya sesuatu yang dimiliki oleh si konseli atau individu itu ditarik oleh orang lain. Dengan demikian perilaku yang maladaptif tadi akan menurun. Tentu yang ditarik itu harus sesuai dengan kondisi yang muncul. Jadi kalau perilakunya berkendara, maka kan yang paling sesuai adalah surat izin mengemudi. Nah, itu kan setiap orang yang sudah memiliki, kalau ditarik itu kan pasti akan bisa jadi dipastikan perilaku bermasalahnya akan menurun, seperti itu. Makanya ada istilah lainnya adalah cost contingency. Oke, saya lanjutkan. Jadi pelaksanaan dari respon cost itu sendiri setidaknya ada 3 langkah. Nah, tentu langkah pertama lagi-lagi sama, yaitu melakukan identifikasi perilaku yang spesifik, tentu perilaku yang ditargetkan, dan cobalah untuk memfokuskan hanya pada 1 atau 2 perilaku saja. Artinya memang kalau kita mempelajari konseling perilaku yang dirubah itu hanya 1 saja, tidak perlu muluk-muluk banyak, seperti itu. Jadi kita fokus pada perilaku spesifik yang ingin kita bantu, baik itu yang kita tingkatkan atau kita turunkan, atau perilaku maladaptif yang harus kita rubah menjadi perilaku yang adaptif, seperti itu. Kemudian selanjutnya kita memutuskan sebuah penalti apa dan biaya yang ketika setiap perilaku target tadi muncul, maka penalti tersebut akan kita laksanakan. Jadi kita memberikan sebuah penalti dan juga biaya atas atas perilaku target konseli tadi yang muncul. Itu disampaikan ke konseli. Kemudian yang ketiga baru kita tetap harus memberitahu kepada konseli tentang biaya sebelum kita melaksanakan program atau pelaksanaan teknik konseling respon cost, seperti itu. Jadi kita bisa mengetahui secara persis penalti atau biaya seperti apa yang harus diberikan atau dibayarkan ketika konseli melakukan perilaku target tadi atau memunculkan perilaku target tadi, seperti itu. Nah, yang perlu dipahami ketika seorang konselor profesional menerapkan respon cost ini, tidak serta-merta kita hanya menerapkan 1 teknik konseling perilaku. Artinya memang teknik ini saling berkelindang, artinya saling terkait satu sama lain. Nah, contohnya
ketika kita menerapkan teknik respon cost, kita juga perlu menerapkan teknik seperti reinforcement, kemudian punishment. Nah, seperti itu. Nah, itu kita harus bisa saling menambahkan teknik-teknik seperti itu, termasuk juga token. Oke, saya lanjutkan. Sedangkan apa sih manfaat dari konseling perilaku dengan teknik respon cost? Jadi dengan menggunakan teknik respon cost, konselor akan bisa membantu menyelesaikan masalah disruptif dari remaja atau anak-anak seperti itu. Nah, dengan demikian tentu juga dengan respon cost juga akan membantu dalam menurunkan perilaku hiperaktif dan antisosial seperti itu. Nah, itu tadi sekilas manfaat dari pelaksanaan teknik respon cost. Contoh sederhananya yang sering kita lakukan atau kita temui itu ketika kita melanggar aturan lalu lintas, kita akan mendapatkan sebuah surat tilang, dan surat tilang itu akan terbit ketika STNK kita ditarik oleh polisi. Nah, itu sebenarnya penerapan dari respon cost atau cost kontingensi seperti itu. Jadi sesuatu yang berharga yang kita miliki ditarik dengan harapan perilaku target, yaitu perilaku melanggarnya tadi, menurun seperti itu. Nah, saya yakin teman-teman juga bisa menerapkan dalam proses konseling. Tentu ini memang prinsipnya konselor itu harus bisa kreatif seperti itu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.